Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Puji-pujian kita hari ini mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Kita jujur mengakui kekuatan kita terbatas, ya, kita lemah, dan jika kita bisa ada sebagaimana ada saat ini karena kebaikan Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia baik. Dia Tuhan yang baik, ya, selalu baik, ya. Firman Tuhan, tema saya beri, Bapamu yang di surga memberi yang terbaik. Ya, bisa LCD-nya. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, bisa membuka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama, ya. Ya. Hal mengabulkan doa, ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki Bapa yang baik, ya. Dia baik, sungguh baik. Di ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat, ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, ya, pertama bahwa Bapa kita baik, dia Bapa yang di surga. Bapa di surga, Allah yang berkuasa, ya, Bapamu yang di surga. Dan mengingatkan kita akan Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Berbicara tentang surga, berbicara tempat yang indah, yang baik. Tidak ada yang jahat di sana, ya. Jadi Bapa yang di surga yang baik itu, bagaimana mungkin dia memberi yang tidak baik kepada orang yang meminta kepadanya? Bapa di surga, ya, dia Bapa yang baik. Nah, Bapa kita yang di surga, dia baik, sungguh baik, teramat baik. Tidak ada ketidakbaikan di dalam dirinya, ya. Kita memiliki Allah dan memanggil dia sebagai Bapa. Jelas tidak ada yang tidak baik dalam pribadi Bapa ini. Jadi kita bersyukur kita memiliki Bapa yang baik, ya, yang mengasihi kita. Bapa akan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa punya kesanggupan untuk memberikan yang baik. Bapa punya kemampuan. Mungkin secara manusia, ya, kita ingat waktu saya anak-anak, ya, saya suka meminta kepada papa saya, tetapi papa saya punya keterbatasan. Ya, saya minta sesuatu yang luar biasa, yang besar nilainya, tapi dia tidak punya. Dia terbatas. Dia baik, tapi kemampuannya untuk memberikan yang terbaik bagi saya, dia tidak sanggup. Karena secara manusia sungguh terbatas. Dan permintaan saya waktu itu terlalu tinggi, terlalu muluk, ya, bahasa kerennya bilang tidak ngaca gitu loh, ya, mau minta sesuatu yang wah, tapi tidak melihat bagaimana kemampuan orang tua. Ada, sekarang kita melihat
Anak-anak minta sesuatu kepada papanya yang sangat mahal, papanya tidak mampu, kemudian dia kecewa, putus asa, dan karena permintaannya tidak dikabulkan papanya, dia malah marah sama papanya, tinggalkan papanya, dan ya ada yang sangat ironis, mati bunuh diri. Karena kecewa permintaannya tidak diberikan papanya. Bukan papanya tidak baik, papanya baik, tapi papanya tidak punya potensi untuk memberikan apa yang dia minta. Ya, ada banyak permintaan anak-anak kepada orang tua. Ya, orang tua yang katakan tadi firman Tuhan, yang jahat ini tahu memberi yang terbaik, tapi persoalannya ada kemampuan yang terbatas. Nah, Bapa di surga kemampuannya tidak terbatas. Dia mampu memberi yang terbaik. Ya, dia mampu memberikan apa yang kita minta kepadanya, dan jangan pernah kita berpikir bahwa permintaan kita melampaui batas kemampuan daripada Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Kenapa? Dia Bapa yang di surga. Dia Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang baik. Tidak ada yang tidak baik di dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak mau membahagiakan kita? Jadi waktu kita mau meminta sesuatu kepada dia, karena kita adalah anak-anaknya, sebagaimana orang tua yang rindu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, pastilah Bapa yang di surga memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Ya, tetapi ada beberapa kasus kita lihat, ada orang yang kecewa juga kepada Bapa yang baik, karena ketika dia meminta, ketika dia berjuang melakukan segala sesuatu, ya dia merasa bahwa tiba waktunya menerima apa yang baik daripada Bapa itu, tetapi waktu permintaannya belum dikabulkan, dia kecewa, ngambek, sakit hati, dan tinggalkan Tuhan. Ada peristiwa yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengenal Bapa kita yang baik, dia punya waktu tersendiri buat kita. Dia mengerti segala keadaan kita, dan dia sungguh baik. Maka kebenaran firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang menyerahkannya. Ya, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang kita minta kepada dia? Gak tanggung-tanggung, putranya yang tunggal dikorbankannya, diberikan untuk kita. Bagaimana masalah makan minum, kok kita begitu khawatir, begitu takut? Ya, masalah masa depan anak-anak kita begitu khawatir. Masa depan hidup kita begitu khawatir. Masalah untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita rindukan, kita begitu khawatir. Ya, ketika kita tidak mengerti tentang Bapa yang baik, memang kita terjebak kepada ketakutan demi ketakutan dalam hidup ini. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Kita mulai cemas. Bagaimana? Apakah saya akan bisa menjalani kehidupan ini? Ya, apakah saya masih mampu menjalani kehidupan ini? Bapak, Ibu, Saudara pernah cemas? Bahkan seseorang bisa tidak mampu melihat kebaikan Tuhan karena masalah apa yang dia gumuli, yang dia minta belum dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian berkata, ini Bapak kenapa tidak menolong saya? Mulai sedih, kecewa, dan putus asa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pegang apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami, sungguh dia Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik. Kebenaran firman Tuhan jelas tadi dikatakan bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, Bapamu yang berkuasa, Bapamu yang hebat, yang luar biasa, yang di surga, yang hanya kebaikan yang ada padanya, kasihnya luar biasa, dan terlebih kemampuannya sungguh dahsyat. Kemampuan Bapa yang di surga untuk menolong kita, untuk membebaskan kita dari segala pergumulan yang ada, ya, untuk memberikan apa yang kita minta, dan dia sungguh Bapa yang membahagiakan kita. Amin. Jangan ada yang meragukan tentang kebaikan Bapa kita. Kebenaran yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, ini sangat penting. Ya, kebenaran firman Allah membandingkan tentang ya bapa-bapa yang di dunia ini.
Ya, jadi ada bandingkan dengan bapa yang di bumi, yang jahat. Ya, dikatakan bapamu yang di bumi, bapamu seorang bapa yang jahat, artinya kita sebagai orang tua penuh dengan dosa. Ya, penuh dengan kesalahan. Ya, kita jahat sesungguhnya. Firman Tuhan katakan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, jahat. Nah, kamu yang jahat pun masih ya berusaha memberi yang terbaik buat anak-anak. Ya, berusaha memberi yang terbaik bagi anak-anak. Firman Tuhan jelas dikatakan, ya, sejahat-jahatnya orang, sejahat-jahatnya seorang ayah, ya, kalau kita katakan, waktu dia minta, anaknya minta, "Pak, saya lapar, minta roti, belikan roti." Firman Tuhan katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika meminta roti? "Papa, minta roti, nasi, makan, saya lapar." Kemudian papanya pergi keluar dan ambil batu, nih makan batu. Gak ada. Kecuali kalau papanya sudah jam 7:07. Saudara tahu jam 7:07? Begini. Ini kan jam 7:07. Nah, miring itu namanya. Kalau ada seorang papa, memang jahat papa ini, tapi kelakuannya kepada anaknya luar biasa jahatnya. Disiksa anaknya, tidak dikasih makan, itu bapa yang sudah tidak beres. Itu dalam keadaan jam 7:07. Iya kan? Sejahat-jahatnya ada penjahat. Bahkan untuk apa dia melakukan kejahatan? Ketika dia dapat harta yang lain, dia persembahkan buat anaknya. Dia mau anaknya bahagia. Dia ngerti bagaimana supaya anak bahagia. Adakah bapamu memberikan batu ketika anak-anaknya itu meminta roti? "Papa, saya lapar." Kemudian dikasih batu? Tidak. Jadi diperbandingkan, kalau kamu punya bapa di surga, bapa yang di bumi yang jahat pun, ya, memberi yang terbaik buat anak-anaknya, nggak mungkin butuh roti dikasih batu, itu nggak mungkin. Lebih tidak mungkin kalau bapa yang di surga yang sangat baik itu, ya, sengaja mau menghancurkan hidup kita, sengaja mau menyiksa kita dalam hidup ini. Tidak. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Tetapi Tuhan, kenapa keadaan saya seperti ini? Tidak berarti ketika kita berkata Bapakku yang di surga adalah Bapa yang baik, terus tidak ada masalah dalam hidup kita. Tidak. Nah, justru ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan yang luar biasa, adakah kita tetap berkata, "Puji Tuhan, aku punya Bapa yang baik, Dia akan beri yang terbaik bagiku." Bapa memberi yang terbaik bagi kita bukan berarti semua aman-aman, bukan berarti tidak akan kena penyakit. Ya, Pak Yus beberapa hari yang lalu harus dua kali ke dokter, ya. Pak Yus bilang, kena ini. Habis acara berat, ya, flu berat, ke dokter tidak sembuh, ke dokter lagi baru sembuh. Puji Tuhan, 2 dokter, ya, hebat. Kalaupun 3 dokter juga gak ada masalah. Kalaupun akhirnya ke 3 dokter lagi, nggak apa-apa. Ya, Opa sehat, amin. Wah, kadang-kadang naik juga tensi. Oh, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya besok harus cek ke dokter lagi. Oh, haleluya, saya minta mujizat kepada Tuhan. Tapi saya harus ke dokter besok, cek lagi. Ya, beberapa 1 minggu yang lalu, saya pikir hanya dicek saja bagaimana perkembangan. Untung Ibu Pendeta datang. Kita bersama-sama waktu itu. Ayo ikut sama-sama, nggak apa-apa. Sampai di sana dokter langsung periksa, langsung disuruh baring tidur, dan 2 batu ginjal yang kiri kanan harus ditembak, ya, dengan sinar laser itu. Saya harus tidur, tapi saya tenang saja, berdoa. Apakah Bapak kita nggak baik? Dia baik, amin. Kebaikannya saya katakan untung, ya, istri tercinta mendampingi. Tapi waktu-waktu sebelumnya nggak mendampingi, ya nggak apa-apa juga, ya. Tapi kali itu didampingi juga, puji Tuhan. Jadi tidak selalu didampingi, ya Pak Yus, ya. Ya, Opa nggak selalu didampingi kan. Tapi kemarin saya lihat didampingin Oma, puji Tuhan. Ya, kadang-kadang kita, ya, situasi seperti itu. Situasi tidak nyaman bagi kita. Sepertinya kita begitu lemah, tak berdaya. Tetapi itu pun Tuhan izinkan supaya kita tetap memandang kepada Bapa yang baik. Oh, ada anak-anak minta, "Papa, Mama, saya lapar,
saya minta ikan untuk makan ini. Terus adakah seorang bapak memberikan ular? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Oh, saya minta ikan. Oke, ambil ikan, nah ini kasih ular. Loh Pak, apa-apaan? Saya kan minta ikan Pak. Kok dikasih ular? Ular kan mematikan, menghancurkan. Bapak yang di bumi yang jahat tidak akan berikan itu, kecuali sedang jam 7:07. Ya, kalau papanya sudah nggak beres ya memang bisa jadi. Ya, kita kan manusia di bumi ini kan kadang-kadang nggak beres juga, betul ya. Tapi kalau normal tidak akan, justru akan berjuang, ya, menghidupi anak-anak, memberi yang terbaik buat anak-anak, bukan hanya sekedar makan minumnya, tapi digumuli bagaimana ya masa depan anak-anak itu kelak. Kita yang jahat masih berpikir kepada anak-anak. Jadi perbandingan ini mau menunjukkan jangan khawatir, Bapamu itu sangat baik, Bapa yang di surga. Jadi Bapa yang di surga, Bapa yang hebat itu. Ya, yang baik, tidak pernah tidak baik. Dia pasti, kenapa masalah hanya sedikit begini, kamu sudah ngambek, putus asa, hilang pengharapan, kemudian kau katakan, lebih baik saya tidak hidup lagi. Bapa yang di surga, Bapa yang di bumi, yang penuh dengan kelemahan, akan berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin Bapak-bapak. Saya kira Bapak-bapak Sinam semua seperti itu. Ya, kami ya jalan ya sama Bu Pendeta, kemudian melihat ada orang yang sedang bekerja panas terik. Ya, kemudian Ibu Pendeta bilang, wah ini luar biasa, Bapak-bapak berjuang. Untuk apa dia lakukan? Nanti kembali pulang dengan membawa berkat, anak istri akan senang. Semua untuk anak-anak. Ya. Adakah seorang bapak memberi ular ketika anak-anaknya minta ikan? Tidak ada. Dengan melihat perbandingan ini, ya menolong kita untuk mengerti bahwa Bapa kita sungguh baik dan tidak akan mengecewakan kita. Bapa yang baik tidak akan mengecewakan kita. Bapa di bumi bisa mengecewakan kita. Kenapa? Karena ketidakmampuannya untuk memenuhi segala keinginan kita. Tetapi Bapa yang di surga, ya dia punya kemampuan untuk itu. Dia baik dan mau membahagiakan anak-anaknya. Kadang-kadang mengapa kita terjebak pada situasi kehilangan kebahagiaan? Itu karena kesalahan kita. Bukan karena Bapa yang tidak baik. Karena kesalahan kita. Ya, kita tidak mengikuti petunjuknya. Kita tidak mau datang kepada Dia. Kita merasa diri hebat, kita merasa diri kuat. Nah, akhirnya kita mengalami situasi yang tidak nyaman secara manusia. Dan rupanya itu karena kesalahan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak akan menolak kita. Kita lihat ada anak yang bungsu, setelah menghabiskan semua hartanya, ya, sebelumnya dia berkata kepada bapaknya, Bapak bagi bagian saya, harta saya. Padahal bapaknya belum mau mati tuh, sudah minta harta. Bagi dengan kakaknya. Jatah saya mana? Bapaknya kasih, silakan. Tetapi karena kesalahan anaknya ini, si bungsu, dia pergi mau menghambur-hamburkan hartanya, poya-poya. Sampai satu titik dia tidak bisa makan yang baik. Waktu dia jaga babi-babi, untuk makan makanan babi pun susah. Karena kesalahan dia, bukan karena bapaknya tidak perhatikan dia. Tetapi bersyukur ketika situasi sulit itu dia sadar, saya punya bapak yang baik, bapak yang kaya raya, bapak yang hebat. Kok saya mau ya keadaan terpapar seperti ini, keadaan sekarat seperti ini? Lebih baik saya bertobat saja. Saya mengaku dosa, saya kembali kepada Bapa. Dan kemudian anak itu kembali. Ketika dari jauh, Papa itu tahu langkah anaknya. Anaknya tidak secakap waktu anaknya pergi. Ini sudah hancur-hancuran, sudah bau, kurus, nggak jelas lagi. Tapi langkah-langkah dari anaknya ketika datang, papanya tahu. Lihat, itu dia datang.
Apakah papanya nunggu-nunggu saja? Ya, kamu datang sini ya, kamu sudah lakukan hal yang jahat ya, kamu rasain sekarang ya. Tidak, papanya lari ya menghampiri anaknya yang sudah merasa ketakutan juga cemas, dia udah bersalah, tapi papanya datang dan memeluk anaknya. Papanya tidak, kamu anak yang bawa pergi. Enggak, bapak itu baik sekali. Bapak itu baik sekali. Dan dia peluk anaknya dan dikatakan, ayo kita bersuka cita. Anaknya bilang, enggak apa-apa, saya sebagai pelayanmu saja, saya sebagai budak-budak saja. Oh tidak, kamu anak, statusmu anak, jangan kau rendahkan. Sekarang pulih kembali ya, mandi, kasih pakaian yang bagus, kasih cincin. Bapa yang baik, dia punya kemampuan. Bandingkan Bapa yang ada di bumi, yang tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukankah Allah kita lebih lagi? Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat yang ketiga bahwa Bapa memperhatikan kita anak-anaknya. Mata Tuhan mengamat-amati. Tidak pernah kita terlepas dari pantauan Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu tertidur dan terlelap. Tidak pernah Tuhan itu bersantai-santai saja membiarkan anak-anaknya seperti itu. Tidak. Ya, dia perhatikan anak-anaknya, dia perhatikan orang-orang percaya. Dan ketika orang-orang percaya, ketika anak-anaknya berdoa, bekerja, melakukan segala sesuatu, semua ada dalam kontrol Allah, diperhatikan, dipimpinnya, dan dibawanya semua ke dalam kebahagiaan. Itu rancangan Allah. Bapa mendengar doa anak-anaknya. Ya, kita lihat di situ. Dia dengar, Bapak tahu apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Ya, ketika anak-anaknya meminta, akan diberikan. Maka firman Tuhan kata, mintalah. Ya, oh saya sudah minta, kok nggak dapat ya? Apakah kemudian kita berhenti meminta karena merasa tidak akan diberikan? Ya. Ayat 7 tadi, mintalah, mintalah. Ya. Ini firman Allah katakan, mintalah. Minta kepada siapa? Kepada Bapa yang baik. Kalau saya meminta, terus apa yang saya dapatkan? Akan diberikan. Oh, kalau kita minta kepada tetangga sebelah, mungkin dia punya, tapi mungkin belum tentu punya hati untuk memberi. Oh, ada om, tante punya hati memberi, tapi mungkin belum punya dia untuk yang kita minta. Tetapi kalau kita datang kepada Bapa, dia akan berikan. Mintalah, mintalah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bukan untuk kedagingan kita, untuk poya-poya, untuk hawa nafsu, bukan untuk itu, tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Oh, kita butuh pekerjaan yang lebih baik lagi, diberkati Tuhan, Tuhan akan kasih. Kita membutuhkan kehidupan yang lebih layak lagi, Tuhan akan berkati. Kita membutuhkan kesembuhan karena kita sedang sakit, Tuhan akan berikan. Ya, Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta yang memang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita dari hari ke sehari. Dia bisa berikan itu karena dia tahu segala keadaan kita. Dia perhatikan kita. Carilah. Ya, ketika kita mulai mencari, berusaha mengerjakan segala sesuatu, carilah. Ya, seperti seorang yang mau mencari pekerjaan. Ya, kalau membawa berkas-berkas, kemudian datang ke satu perusahaan, ketika ditolak, saya ditolak, saya nggak mau cari lagi. Ya, nggak bakalan diterima. Tapi masuk ke satu tempat, mungkin ditolak, pergi lagi, masuk ke tempat, ditolak, terus cari, terus berusahalah. Maka usaha-usaha yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Oh, haleluya. Akhirnya luar biasa Tuhan memberkati, kan begitu ya. Saya cari. Ini perjalanan hidup ini kadang-kadang kita merasakan begitu berat, begitu susah. Tapi orang-orang yang mencari, ya, dia akan mendapatkan. Ini janji Tuhan. Akan kita dapatkan. Ya, ketergantungan kita kepada Bapa yang baik. Bapa tahu, Bapa lihat kita yang sedang mencari sesuatu yang kita butuhkan.
dan Bapa kabulkan kita untuk mendapatkannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti kita yang sedang berjalan ya ke satu kota atau suatu daerah kemalaman dan semuanya sangat gelap, kemudian satu rumah yang sudah tertutup, orang-orang di dalam sudah tertidur nyenyak. Kalau kita baru ketok sekali, Bapak Ibu, karena tidak bangun kita pergi, bagaimana mungkin pintu akan dibukakan? Tapi kita terus datang, Bapak Ibu, capek tangan kita berhenti sejenak, Bapak Ibu, senyenyak-nyenyaknya orang yang di dalam rumah itu, karena ketukan itu dia mulai berpikir, iya ya, ini ada apa? Mungkin juga karena mengganggu dia, tapi paling tidak dia tidak bisa tidur kan, karena ketukan kita. Akhirnya tuan rumah membuka, ayo silakan masuk, mari masuklah. Sejauh mana usaha kita? Tidak ada kita mau berkata, Tuhan berkati aku dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, tapi kita tidak mengetuk pintu. Tidak ada usaha, tidak ada perbuatan kita, duduk-duduk saja, santai-santai saja. Tidak berarti berkat itu langsung tiba-tiba turun dari langit. Enggak ada usaha kita. Nah, usaha-usaha yang kita lakukan di dalam Tuhan, karena kita lakukan dan kita berharap akan berkat dari Bapa itu, dan Bapa kita adalah Bapa yang baik, maka Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang baik. Saudara, mari ya, jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik itu. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam permintaan kita sudah meminta, tetapi kok belum kunjung tiba? Bagaimana ketika permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah, oleh Bapa yang baik? Apakah kita berkata, ternyata Bapa omong kosong saja, omdo saja? Tidak. Bapa kita, Bapa yang menepati janji-janjinya. Ya, menepati janjinya. Terus kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Kita perlu kesabaran menantikannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Dia memberi yang terbaik. Karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia, Bapa yang baik itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kesusahan? Saat Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan turut bekerja, Bapa itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan, bukan kehancuran hidup kita. Nah, tetapi seringkali kita sulit melihat Bapa yang baik ketika kita mengalami kesulitan. Tapi malam hari ini melalui kebenaran firman Allah, tidak ada satu alasan yang cukup kuat bagi kita untuk berkata Bapa itu tidak baik. Dia Bapa yang baik. Amin. Bapamu yang di surga. Saudara, kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus ya berseru kepada Dia, berharap kepada Dia, percaya kepada Dia. Apapun situasi, kondisi yang kita alami, kita mau berkata, aku bersyukur memiliki Bapa yang baik. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Bapa memberi yang terbaik bagimu. Pemain musik maju ke depan, kita nyanyikan satu pujian meresponi firman Tuhan. Singer, kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan.